Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kami akan menyajikan 10 tips menaklukkan tanjakan saat bersepeda. Bicara mengenai kesehatan, kali ini kami ingin share pengalaman kami dalam olahraga bersepeda. Mungkin banyak teman-teman yang suka goes merasa ketakutan ketika rute yang dilalui saat bersepeda berupa tanjakan. Jangan khawatir, pada video ini kami akan berbagi 10 tips menaklukkan tanjakan saat bersepeda. Tips ini berdasarkan pengalaman para goeser. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya ya untuk mendukung kemajuan channel ini. Yuk kita simak bersama-sama. Satu, kenali sepeda kita. Mengenali sepeda bukan hanya berarti tahu ciri-ciri dari sepeda kita. Yang dimaksud mengenali sepeda kita yaitu tentang cara memperlakukan sepeda mengenai penggunaannya. Contohnya, kita harus paham mengenai cara memindahkan rasio gigi sepeda kita dengan efisien. Setiap sepeda memiliki karakter masing-masing. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara berkompromi dengan kelebihan dan kekurangan sepeda kita. 2. Kenali kekuatan kita. Tips kedua adalah kita harus mengetahui kekuatan dengkul dan paru-paru kita. Jangan paksakan jika memang sudah tidak mampu, karena dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal, terjatuh misalnya. Ya, kalau sudah begitu kan kita tidak dapat sehatnya. Selain dengkul dan nafas, detak jantung juga wajib kita perhatikan. Jumlah detak jantung per menit dapat menjadi salah satu patokan untuk mengukur kekuatan kita. Idealnya, maksimal detak jantung kita adalah 220 dikurangi usia kita. Jadi, jika kita berusia 20 tahun, maksimal detak jantung kita adalah 200 detak per menit BPM. Oleh karena itu, jika saat bersepeda detak jantung kita sudah mendekati angka 120 ke atas, sebaiknya beristirahat dahulu. Jantung yang bekerja terlalu keras dapat menyebabkan resiko gagal jantung dan bisa berakibat fatal. Oh iya, untuk mengukur jumlah detak jantung, kita dapat menggunakan heart rate monitor. Saat ini perangkat ini sudah dapat dengan mudah kita dapatkan. Ada yang sudah terintegrasi dengan perangkat silo komputer kita. Banyak juga yang berbentuk jam tangan atau fitur dalam smartwatch. 3. Kenali jalur atau rute. Untuk dapat menaklukkan tanjakan, kita lebih baik mengetahui jalur atau rute tanjakan yang akan kita lalui. Dengan mengetahui rutenya, kita dapat mengatur strategi agar dapat menaklukkan tanjakan tersebut. Banyak kasus gagal nanjak disebabkan tidak tahu jalur. Mereka bernafsu melibas tanjakan secepatnya. Jadi pada awal tanjakan sudah mengerahkan seluruh tenaga. Padahal tanjakan masih sangat jauh dan tenaga habis saat tanjakan belum usai. Jadi intinya, dengan mengetahui rute yang ditempuh, kita dapat memperkirakan sesuai dengan kemampuan kita dan sepeda kita. Kita bisa mengatur kapan beristirahat, kapan menggunakan rasio gigi ringan, dan sebagainya. 4. Latihan. Yaps, tips penting yang mutlak dilakukan adalah latihan. Latihan ini tentunya berkaitan dengan stamina kita. Tanjakan merupakan rute yang menguras banyak stamina para goeser. Sebaik apapun sepeda yang teman-teman gunakan,
Sehafal apapun jalur atau sebagus apapun strategi yang diterapkan, selama kita tidak pernah latihan atau kurang latihan, pasti hasilnya tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, kita harus giat latihan. Untuk menu latihannya, setiap orang memiliki metode yang lain-lain. Tapi kalau saya, yang pertama saya latih adalah cadence atau putaran kayuhan pedal. Cadence ini penting untuk menjaga sepeda kita tetap berjalan walaupun dengan kecepatan rendah. Biasanya saya berlatih dengan menjaga putaran kayuhan sekitar 90-100 putaran per menit dengan rasio gear ringan. Kombinasi rasio gigi ringan dan cadence tinggi dapat menghemat tenaga yang kita gunakan. 5. Gunakan rasio gear yang tepat. Menggunakan rasio atau kombinasi gear yang tepat merupakan hal yang wajib kita lakukan. Maksudnya tepat di sini adalah rasio gear kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan mengikuti atau mencontek rasio gear orang lain, karena jika kekuatan orang tersebut di atas kita, bisa jadi bagi kita terlalu berat dan akan menguras tenaga kita sehingga kita kehabisan tenaga sebelum mencapai puncak. Tips dari kami, gunakan rasio gear ringan, tapi jangan terlalu ringan, dan gunakan putaran kaki yang lebih cepat. Mengapa? Pada jalan menanjak yang dibutuhkan bukan ledakan power sesaat, namun lebih ke ketahanan. Kayuhan dengan RPM lebih tinggi dengan rasio gear ringan dapat menghemat tenaga daripada menggunakan kayuhan lambat dengan gear berat. Oleh karena itu, latihan RPM tinggi sangat dibutuhkan. 6. Hemat tenaga. Pada dasarnya, dalam bersepeda, hemat tenaga sangat dibutuhkan pada tipe jalanan apapun. Oleh karena itu, strategi mengatur tenaga sangat diperlukan. Jangan sampai pada saat rute belum selesai, tenaga kita sudah habis sehingga tidak dapat finish. Jangan terpancing untuk memforsir tenaga kita pada awal tanjakan. Hal ini banyak dilakukan oleh goeser. Mereka mengeluarkan sebagian besar tenaga pada awal tanjakan dan menghabiskan tenaga tidak lama kemudian. Lebih baik jalan pelan-pelan terlebih dahulu. Jika dirasa tenaga kita cukup untuk digeber hingga finish, silakan lakukan. Namun bagi pemula yang belum dapat mengira-ngira tenaganya, saran kami mulai dengan perlahan dan tingkatkan secara bertahap jika memungkinkan. Jika tidak, tahan, jangan terpancing emosi. Selain itu, memanfaatkan jika ada kesempatan untuk recovery atau istirahat. Istirahat di sini bukan berarti berhenti, tapi mengurangi tempo. Misalnya, pada sebuah tanjakan kita menemui jalan yang agak datar. Nah, di situ kita gunakan untuk recovery. Bisa dengan meringankan rasio gear atau mengurangi RPM kayuhan. 7. Fokus. Fokus kepada kayuhan sepeda membuat tenaga kita tidak terbuang percuma. Selain itu, jika kita fokus, setidaknya kita bisa mengurangi resiko kecelakaan atau menyerah di tengah jalan. Untuk mengurangi resiko pada saat terjadi kecelakaan, kita juga harus menggunakan helm sepeda. 8. Jangan selalu melihat ke depan. Ini bukan kiasan ya, tapi melihat ke depan beneran. Loh, kenapa? Ya, sebenarnya ini buat menjaga mental kita saja sih, agar tidak menyerah di tengah jalur peperangan untuk menjinakkan tanjakan. Jika kita selalu melihat ke depan, maka kita akan melihat bahwa tanjakan di depan curam lah, tanjakan masih panjang lah, dan sebagainya.
Bukan apa-apa, tapi hal itu bagi kebanyakan orang akan menimbulkan niat kita untuk menyerah dan menghilangkan semangat. Dengan melihat ke bawah atau ban sepeda, kita dapat menjaga pikiran kita dari kata-kata menyerah. Tapi jangan melihat ke bawah terus, karena kita bergerak ke depan. Jadi kita tetap harus mewaspadai apa yang ada di depan kita. 9. Sabar. Tanjakan itu menguji kesabaran kita, karena tanjakan kebanyakan harus dilalui dengan kecepatan rendah. Jika kita tidak sabar dan langsung menggeber dengan kecepatan tinggi, maka hampir dapat dipastikan kita akan kehabisan tenaga di tengah rute. Bahkan pembalap sepeda Chris Froome yang terkenal jagoan tanjakan pun tetap sabar saat menanjak. Dia akan menunggu lawannya kelelahan terlebih dahulu, baru kemudian melesat pada saat yang tepat. Jika tidak sabar, saya rasa mustahil Froome dapat menjuarai ajang balap sepeda paling bergengsi di dunia, Tour de France. Oleh karena itu, lebih baik kita bersabar dengan kecepatan rendah, tapi konstan daripada dengan kecepatan tinggi terus drop. Kalau istilah Jawanya, alon-alon waton kelakon. 10. Motivasi diri. Memotivasi diri memang diperlukan dalam segala bidang. Demikian juga saat menghadapi tanjakan. Kita harus yakin bahwa kita bisa menaklukkan tanjakan. Banyak cara yang dilakukan oleh pesepeda untuk memotivasi diri. Ada yang menjadikan temannya yang usianya lebih senior sebagai acuan. Atlet pro pun sering berteriak-teriak pada saat balapan untuk memotivasi dirinya. Salah satu yang terkenal adalah Jens Voigt yang sering meneriaki kakinya dengan kata-kata "Shut up Lex". Oke guys, itulah 10 tips menaklukkan tanjakan dengan bersepeda. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman goeser. Oke, kita lanjut simak videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, untuk mendukung kemajuan channel ini. Salam sehat, kompak, dan jangan lupa bahagia. Seduluran Selawase, salam 2 pedal, terima kasih. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show